Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Safitri dengan NIM 10323009 dari kelas HPP HTND. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilihan umum, khususnya pada bab 9 tentang kampanye dan bab 10 tentang dana kampanye. Nah, kampanye merupakan kegiatan peserta pemilu atau pihak yang dituju untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, atau citra diri. Kemudian metode kampanye dalam pasal 275 ini dilakukan lewat pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, alat peraga, media sosial, iklan, rapat umum, debat, dan kegiatan lain, asalkan tidak melanggar larangan. Kemudian pelaksanaan kampanye dalam pasal 276 ini dilaksanakan oleh tim kampanye yang dibentuk peserta pemilu dan didaftarkan ke KPU. Kemudian asas kampanye pasal 277 sampai 278. Asas ini harus menjunjung etika dan tidak memecah belah, serta bersifat damai, jujur, dan adil. Kemudian larangan kampanye pasal 279 sampai 280. Larangan ini seperti menghina sara, menghasut, menggunakan fasilitas negara atau tempat ibadah atau tempat pendidikan, politik uang, serta melibatkan ASN atau TNI atau Polri tanpa hak cuti. Kemudian penjabat negara dalam kampanye itu dalam pasal 281 sampai 282. Penjabat negara ini boleh ikut kampanye asal cuti di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas atau kebijakan jabatan. Kemudian tata cara dan jadwal kampanye pada pasal 283 sampai 291 ini dilakukan selama masa kampanye yang ditetapkan oleh KPU. Kemudian hak peserta kampanye dalam pasal 292 sampai 294 ini mengenai setiap peserta mempunyai hak yang sama seperti ikut debat, pasang alat peraga, akses media massa. Kemudian ada penghentian kampanye dan saksi dalam pasal 283 sampai 291. Kampanye ini dihentikan pada masa tenang, yaitu 3 hari sebelum pencoblosan. Kemudian pelanggaran bisa kena sanksi seperti teguran tertulis, pengurangan jadwal, hingga pembatalan sebagai peserta lewat proses peradilan. Kemudian ada definisi dan rekening khusus pada pasal 283 sampai 291. Pada dana kampanye ini itu bersumber dari uang pribadi peserta. Kemudian ada sumbangan perorangan atau badan usaha atau partai. Kemudian wajib membuka rekening khusus dana kampanye atau RKDK sebagai instrumen transparansi agar arus uang ini bisa dilacak. Kemudian ada sumbangan pembatasan pada pasal 307 sampai 313. Hal ini larangannya itu menerima sumbangan dari pihak asing seperti BUMN atau yayasan atau lembaga donor asing. Kemudian ada pencatatan dan pembukuan pasal 314 sampai 319. Ini peserta wajib mencatat rapi semua pemasukan dan pengeluaran termasuk nama penyumbang di atas batas tertentu. Kemudian ada pelaporan dana kampanye pada pasal 320 sampai 327. Nah, laporan dana ini tentang kampanye disampaikan bertahap mulai dari
pelaporan awal, pelaporan penerimaan sumbangan, kemudian ada laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK setelah pemungutan suara. Kemudian ada pelanggaran administratif dana kampanye pada pasal 328 sampai 311. Jika penerima sumbangan ini melebihi batas atau dari sumber rekening terlarang, maka peserta ini dikenai sanksi administratif seperti pengurangan suara atau denda. Kemudian audit dan akses publik pada pasal 332 sampai 333, ini KPU menunjuk kantor akuntan publik atau KAP yang independen untuk mengaudit LPPDK, lalu hasilnya ini diumumkan ke publik. Kemudian ada keterlambatan pelaporan pada pasal 334 sampai 337. Jika terlambat melaporkan LPPDK, peserta ini wajib dikenai sanksi administratif seperti teguran atau denda. Kemudian pada sanksi akhir, pasal 338 ini pembatalan sebagai calon yang terpilih jika melanggar aturan dana kampanye. Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.